Masih bersama Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Saprol hari ini akan bincang santai dengan anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Bu Haji Hamoy. Bu Haji, ini sebagai wakil rakyat periode 2024-2029, 1 tahun sudah Bu Haji di KP3B, tapi menarik. Akan ada rencana, lagi kenceng nih Bu Haji, wah katanya 2029 itu pemilihan gubernurnya lewat DPRD saja. Karena kalau dipilih langsung membutuhkan anggaran yang luar biasa banyak. Beberapa aktivis pejuang demokrasi menilai, oh ini kemunduran demokrasi. Karena dulu pernah dipilih lagi oleh wakil rakyat, kemudian dipilih langsung, sekarang pengen dibalikin lagi. Sebagai wakil rakyat Bu Haji. Nah menurut Bu Haji gimana? Sudut pandang Bu Haji, apakah memang untuk menekan biaya APBD biar nggak terlalu banyak, dikembalikan dari pemilihan gubernurnya oleh Dewan, atau tetap seperti kemarin dipilih langsung oleh masyarakat? Ya, saya sebagai warga masyarakat ya. Kalau untuk pemilihan bupati gitu, wali kota ya sebaiknya menurut saya dipilih oleh masyarakat gitu ya. Kalau untuk gubernur ya kayaknya enakan sama ditunjuk langsung ya. Karena wakil dari pemerintah pusat. Ya. Artinya salah satu caranya banyak untuk menghemat anggaran negara. Ya. Jadi kalau untuk bupati wali kota, Bu Haji setuju seperti yang kemarin aja, dipilih langsung pesta rakyat. Ya. Tapi khusus untuk gubernur bisa langsung tunjuk oleh presiden saja, atau ada opsi keduanya oleh wakil rakyat. Jadi, ya begitulah. Ya gimana kan konsekuensi kita, karena waktu dulu kan reformasi apa ya? Ya. Kan mungkin kalau peraturan di politik ya 5 tahun sekali mungkin ada perbaikan mungkin ada perbaikan, ada apa, suka berubah kan gitu. Dan suka berubahnya suka tiba-tiba. Kalau dipilih langsung kan rakyat merasakan di Dewan juga ya, enakan dipilih, memang harus dipilih langsung ya. Jadi ketahuan nih kalau misalkan Dewan menurut nomor urut aja gitu ya, kan ditunjuk oleh partai. Nomor 1 jadi yang dapat ya. Itu tidak terdengar ke masyarakat. Jadi masyarakat nggak tahu bagaimana kerjanya. Jadi seperti terima gaji buta. Ya gitu, nggak ada turun ke bawah, jadi nggak terasa kerjanya oleh masyarakat. Iya, benar. Iya, jadi kan jadi Dewan itu kontrol dari pemerintah kan. Misalkan Kabupaten Lebak, kalau Dewannya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, oleh presiden, nggak pas. Tapi kalau untuk gubernur bisa-bisa saja atau sah-sah saja ya Bu. Ya. Nah, tapi beberapa pengamat juga bilang, wah udah namanya demokrasi ya, rakyat yang milih langsung, mau anggarannya besar toh juga itu ditanggung oleh negara katanya Bu Haji. Ya gimana cara kita masing-masing aja. Kalau yang besar itu mungkin terlalu apa ya? Begitu ya. Banyak kan janjinya. Nggak selalu begitu kan masyarakat ya. Gimana masing-masing apa kerjanya yang dilihatin kepada rakyat gitu. Walaupun nggak pakai, maaf ya kalau ada suka serang pajar kan gitu politik ya, orang-orang uang ya, politik uang ya. Nggak membantu menurut saya. Jadi warga tetap menerima memilih uangnya sebentar dengan uang, tapi kerjanya udah diam seterusnya. Jadi untuk dirinya sendiri aja gitu. Jadi pandai-pandai memilih aja masyarakat, karena sekarang udah banyak yang pintar ya. Udah pendidikannya udah bukan SD lagi ya, udah SMP ke atas ya. Karena ketinggalan kalau misalkan masih di desa tersebut, hanya SD di daerah tersebut. Sekarang mah hampir semua kampung udah ada sarjananya Bu Haji. Iya. Alhamdulillah. Iya. Meskipun bapaknya jual ayam, jual tanah. Iya. Kan berkorban. Nanti pertama orang tua berkorban untuk anaknya biar yang merubah nasib itu kayaknya pendidikan menurut saya ya.
Jadi udah berpendidikan mah ya sabar-sabar dulu aja, misalnya belum sukses ya. Tapi nantinya akan sukses tuh Pak. Akan sukses di bidangnya masing-masing. Akan ketemu jalannya. Akan ketemu. Nanti orang tua senang. Walaupun udah habis kekayaannya, jual sawah, rumah nggak punya, anaknya udah kerja, anaknya udah usaha dan pinter, pasti diganti oleh anaknya, dibangunlah rumah dan seterusnya, dan bisa mendidik adik-adiknya. Gitu. Udah kerja, punya usaha, punya tabungan, nyalon dewan nggak kepilih, habis tabungannya. Makanya kalau mau nyalon dewan dan ini ya harus berpikir inilah harus cepat berpikir ya. Kalau saya melihat pengalaman di keluarga saya, bapak saya itu setiap ngelihat ini misalkan keluarga si ini harus jadi sarjana 1 gitu. Ntar kalau udah jadi sarjana bisa mendidik adik-adiknya, bisa gitu, salah satu harus ada. Mudah-mudahan itu bisa diprogramkan juga. Saya mah suka ngasih tahu ke masyarakat itu pendidikan itu sangat penting. Jadi satu keluarga 1 sarjana ya minimal gitu ya, karena bisa meningkatkan taraf hidup keluarga, ketahanan keluarga gitu aja. Dengan pendidikan dan pendidikan dunia dan pendidikan agama ya. Gitu aja menurut saya. Tapi Bu Haji, kalau di dunia politik juga kan kadang-kadang di tengah jalan bisa diganti. Ada pergantian antar waktu itu. Artinya bahwa beberapa warga memilih untuk tidak siap terjun ke politik. Nah, sementara Bu Haji, wah cobain saja dulu resiko mana nanti. Gimana ceritanya sampai Bu Haji akhirnya, ya udahlah maju saja Bismillah di dunia politik? Sebetulnya saya nggak tertarik, nggak tahu soal politik ya. Di keluarga semua mungkin politik, tapi nggak. Saya senangnya berbagi, suka kasihan sama warga gitu aja ya. Pertamanya itu aja modalnya. Udah gitu karena pertama ada keterwakilan perempuan, saya nggak senang rame-rame sebetulnya. Nggak senang dengan ketemu dengan masyarakat gitu ya. Saya begitu ini orangnya pendiam gitu ya. Karena ada waktu ada keterwakilan perempuan katanya ya 30% harus. Nah, saya mungkin ditunjuklah oleh keluarga. Udah ikut nyalon aja. Kebetulan padahal itu ijazah saya udah tua nih ya, udah umur 50, ijazah saya SD, ijazah SMP udah dibuang lah, udah ngapain ya. Ijazah ini udah nggak kepake kata saya, udah nggak akan kepake, mau kerja di mana. Ternyata dengan pendidikan ya ada pembukaan ya keterwakilan perempuan di partai politik. Akhirnya saya dicalonkan oleh keluarga untuk ikut kompetisi di anggota dewan ya. Pikiran saya cuman kepada masyarakat tuh berjuang aja, nggak punya target ya. Ternyata saya dapat suara terbanyak waktu itu. Dan mikir juga ijazah ternyata enggak rugi kita sekolah ya. Banyak manfaatnya walaupun udah tua. Dan saya suka ngomong ke masyarakat, walaupun kita udah tua, belajar jangan ditinggalkan, tetap harus belajar. Karena saya juga suka waktu muda nih suka melihat riwayat orang-orang yang sukses. Jadi kita baca sebagai referensi. Oh, orang sukses ini riwayatnya begini-begini. Jadi selalu di hati tuh suka ingin tahu. Ingin tahu tuh belajar. Sampai sekarang saya dimanapun saya sambil belajar. Nggak merasa, waduh udah pintar gitu loh ya. Enggak. Udah bisa gitu, enggak gitu. Ya mudah-mudahan aja saya bisa menjalankan amanah. Nah, ini sampai saya selesai tahun 2029 ya di Provinsi Banten. Karena di Kabupaten saya udah 3 kali, alhamdulillah. Malahan yang kedua itu pernah mengundurkan diri karena keperluan keluarga ya. Oleh keluarga, udah jangan jadi dewan, bantu keluarga aja kok. Apa konsentrasi ke keluarga. Jadi saya mengundurkan diri pernah. Yang periode 2000 berapa itu 2000 saya mengundurkan dirinya 2017 sampai
2019 jadi 2 tahun. Oh iya. Nah itu anak saya tuh ya mungkin ini terus anak saya yang perempuan ini mungkin merasa bangga ibunya kerja, ibunya bisa jadi dewan gitu. Kenapa ibu mengundurkan diri gitu ya? Jadi dorongan dari anak lah yang bisa mencalonkan diri lagi ini di Provinsi Banten. Iya. Gitu Jadi, Pak. kalau anak minta ya udah Bu, nyalonnya di DPR RI aja biar ngopinya di Jakarta. Kayaknya nggak sampai. Udah nggak kepikiran saya. Untuk di Provinsi Banten aja periode yang akan datang saya belum kepikiran ya. Gitu. Liatin aja kalau nanti politik kan gimana situasi nanti, gimana nanti keadaan. Ya juga mengingat saya mungkin di sebagian teman-teman mungkin saya usianya udah lanjut gitu ya. Udah lanjut. Cuman kalau di dewan boleh aja. Saya udah usianya udah 60 ke sana. Mungkin perlu yang muda-muda barangkali. Tapi tidak kalah juga kalau yang tua juga ya. Kalau masih bisa bermanfaat oke aja. Toh survei sudah membuktikan malah Bu Haji yang terbanyak suaranya kemarin. Ya, alhamdulillah bisa terpilih kembali gitu. Terakhir nih soal politik. Tapi kan rencananya 2029 itu pemilunya bisa jadi 2. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Artinya mungkin pileg dan pilkadanya bisa nggak 2029 tuh Bu Haji. Bisa jadi cuma Pilpres dan DPR RI doang 2029, 2031 atau 2032-nya karena putusan MK-nya minimal 2 tahun ke atas setelah disahkan, maka pemilihan untuk DPRD provinsi dan kabupaten kotanya bisa nggak barengan. Bu Haji setuju nggak itu kalau begitu? Provinsi dan kabupaten kota nggak bareng sama DPR RI sama Pilpres. Kalau Pilpres sama DPR RI menurut saya disatukan itu oke ya. Karena tergerus kayaknya dengan konsentrasi ke Pilpres ya biasanya ya. Jadi yang ke bawah tidak. Iya. Ya nggak apa-apa sih itu sih. Saya mah yang penting mah kalau seandainya mau mencalonkan lagi ya berjuang aja ya. Allah yang menentukan ya. Iya. Karena kemarin juga nggak ngotot-ngotot gitu ya. Enggak, saya di Cileles juga sebagian kecil mungkin ya warga dan tim saya mungkin terima kasih kepada tim dan doa dari keluarga mungkin ya udah tahu bagaimana akhirnya ya saya nggak banyak datang ke di daerah lain benar. Ke Cikulur juga sedikit saya. Yang enggak mah ke Banjarsari, Kecamatan Banjarsari enggak, Dapil 6 aja ya. Tapi suara mah ada? Sedikit lah. Ya sedikit. Cuman saya adanya Cibeber sedikit, daerah Maja juga sedikit. Ada lah. Lumayan gitu. Terus di Rangkas Bitung juga ada lumayan gitu ya, Warung Gunung gitu aja. Mungkin orang tahu lah bagaimana kali ya. Walaupun saya tidak suka mengekspos gitu. Jadi gampang tim saya bisa memasarkannya lah. Siap. Doa suami juga ya, karena dibantu oleh suami barangkali suami betul. Yang bisa memasarkannya gitu ya. Iya betul. Ya. Saya bergantian sama suami lah. Kalau suami nggak nyalon, ya saya nyalon gitu. Asik. Kompak dan harmonis selalu. Amin. Doanya. Hatur nuhun Bu Haji. Sami-sami. Memberikan waktunya bisa mampir di sini. Ya. Kita akan undang lagi wakil rakyat DPRD Banten untuk bincang-bincang yang memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.